alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai bab thaharah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hendak bersuci, maka kita pasti memerlukan yang dinamakan sebagai media bersuci. Alat atau media sarana bersuci ada 4 macam, yaitu air, debu, batu istinja, dan juga zat penyamak. Yang pertama yaitu air yang biasanya kita gunakan untuk berwudu dan mandi. Kemudian yang kedua debu yang kita gunakan dalam kita bertayamum dan juga dicampur bersama dengan air dalam membasuh najis berat, najisnya anjing dan babi, ya, najis mughalladah. Kemudian yang nomor 3 yaitu batu istinja, batu atau yang biasanya kita kenal dengan tisu toilet, ya, biasa kita pakai, yaitu tisu toilet yang kita gunakan untuk membersihkan kotoran ketika buang air. Kemudian yang keempat yaitu ad-dabir atau zat yang digunakan untuk menyamak kulit bangkai atau hewan yang matinya bukan dengan disembelih secara syariat. Dari keempat media bersuci tadi, yang paling sering kita gunakan adalah air. Dan air adalah merupakan media bersuci yang asli dan yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dia Allah menurunkan atas kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya. Namun tidak semua air bisa kita pakai untuk bersuci, karena air menurut hukum pemakaiannya ada 3 macam. Yang pertama yaitu air yang suci dan bisa untuk mensucikan. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan yang ketiga yaitu air yang najis atau yang menjadi najis. Jadi ketiga macam tersebut yang bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis hanyalah yang pertama, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan, suci mensucikan, atau yang sering disebut sebagai air mutlak atau air tahur. Air mutlak adalah air yang masih asli, belum berubah seperti saat diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang bersumber dari bumi, yaitu air sumur, air laut, air sungai, air sumber mata air, atau yang turun dari langit seperti air hujan, air salju, dan juga air hujan es apabila keduanya telah mencair sehingga bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, dan lain sebagainya. Air mutlak seperti ini tetap sah apabila digunakan untuk mensucikan hadas ataupun menghilangkan najis, walaupun telah terjadi perubahan pada warna, rasa, maupun baunya. Asalkan perubahan tersebut terjadi karena zat-zat yang ada pada tempat air tersebut terkumpul atau berdiam, atau tempat air tersebut mengalir. Misalkan berubah karena tanah yang ada di situ, ya, di sungai atau di danau, ya, sehingga airnya menjadi keruh, maka tetap suci dan mensucikan. Atau berubah karena lumut atau rumput, dedaunan yang berguguran, sehingga akhirnya berubah menjadi kehijauan misalnya. Ataupun karena terlalu lama mengendap di suatu tempat sehingga berubah warna, rasa, dan baunya menjadi agak gelap warnanya. Atau yang semuanya hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak bisa dihindarkan dari air, sehingga tetap dihukumi suci dan mensucikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
air suci dan mensucikan ini ada yang sah digunakan untuk bersuci dan tidak makruh apabila digunakan. Namun ada pula yang walaupun sah digunakan tetapi hukumnya makruh untuk kita gunakan. Walaupun sah tetapi digunakan untuk mensucikan, hukumnya makruh. Air yang mensucikan tetapi makruh digunakan ada 4 macam. Yang pertama yaitu air dari tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Daerah yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk, seperti air di daerah kaum Lut ya, yang dulu pernah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah, diturunkan azab ke daerah tersebut. Atau juga air dari daerah kaum Samud ya, kecuali dari sumur Naqah yang ada di daerah kaum Samud tersebut itu tidak makruh ya. Atau air kawasan Babil ya. Kemudian juga sumur Barhut, sumur Darwan dan lain-lain. Sumur Darwan adalah sumur di Madinah yang dulu di dalamnya dilemparkan tali jeratan sihir yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga air sumur tersebut menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air yang mensucikan tetapi makruh digunakan yang nomor 2 yaitu air yang sangat dingin, dan juga nomor 3 air yang sangat panas. 2 macam air ini makruh digunakan karena menjadikan seseorang wudunya menjadi tergesa-gesa dan ala kadarnya, sehingga tidak sempurna dan tidak memenuhi sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Bahkan apabila sampai membahayakan karena saking panas atau dinginnya, maka hukumnya menjadi haram untuk digunakan. Kemudian yang keempat ya, air yang mensucikan tapi makruh untuk digunakan, walaupun sah untuk mensucikan tapi makruh, yaitu air musyammas atau air mutasyammis ya, yaitu air yang berada dalam wadah logam yang bisa ditempa, selain emas dan perak tentunya, yang terpapar panas sinar matahari yang membuatnya mengeluarkan zat yang bisa menyebabkan belang. Bahkan apabila kita tahu atau menduga kuat bahwa air musyammas tersebut akan membahayakan diri kita, maka hukumnya menjadi haram digunakan. Dan kemudian apabila air musyammas tersebut telah hilang sifat panasnya, sudah menjadi dingin lagi, maka hilang pula keharaman atau kemakruhannya. Jadi boleh digunakan, tidak haram lagi atau tidak makruh lagi, karena zat yang bisa menjadikan belang tadi itu memang kemakruhan dan keharamannya itu dari sisi kesehatan ya. Itu kajian dalam pertemuan kita kali ini, penjelasan mengenai air suci dan mensucikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya penjelasan mengenai air yang suci tapi tidak mensucikan, dan juga penjelasan mengenai air yang mutanajis, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya biiznillah. Semoga kita diberi kepahaman oleh Allah, diberi istiqomah dalam menjalani ketaatan, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.